Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan, para Warriors telah berhasil melewati 2 babak epik, KLC Warzone dan Chronosphere. Di babak KLC Warzone, 1395 Warriors telah menghadapi 70 mantra yang harus dipecahkan dalam waktu yang singkat. Di sana, hanya 50 Warriors yang berhasil lolos dan terbukti memiliki ketangguhan pikiran dan kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal yang berlapis teka-teki. Namun, itu baru awal dari pertarungan mereka. Kini, hanya tersisa 20 Warriors yang telah membuktikan bahwa mereka layak untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Saat ini, kita tiba di sini, di babak yang paling ditakuti dari semuanya, Battle of Inferno. Selamat datang di babak final Be a Champion, Battle of Inferno, The War of Six Warlocks. Halo, saya Rio Putra Bahtar dari Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak. Impresinya waktu pertama kali datang ke Be a Champion pastinya langsung kepikiran kayak it is a room full of genius. Jadi semuanya ini bukan orang pintar yang biasa, tapi orang pintar yang lebih dari pintar secara sekedar pintar aja gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang jenius. Warriors, selamat datang di Battle of Inferno. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang telah menjadi top 20, mengalahkan 1395 Warriors lainnya di babak KLC Warzone dan juga Chronosphere. Kalian patut berbangga. Tapi pesan saya, rasa bangga tersebut jangan sampai membuat Anda lengah. Karena ini adalah Battle of Inferno. Kalian akan menghadapi tantangan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Karena kalian akan langsung menghadapi face to face The Six Warlocks. Perkenalkan, saya The Wizard yang akan memandu kalian semua menghadapi The Six Warlocks. Sudah siapkah kalian untuk menghadapi The Six Warlock? Siap! Halo semuanya, aku Intan Permatasari dari Direktorat Jenderal Pajak. Pertama masuk ke set buat acara ini tuh kayak amazed banget gitu ya. Wah, ini kayak bakal keren nih dan kayak harapannya tinggi ya buat acaranya bakal seru. Bagus. Itu dia semangat yang saya harapkan. Kalau sudah siap, saya akan arahkan Warriors semua untuk menghadapi Warlocks yang pertama, yaitu Warlocks of Corruption. Dalam menghadapi The Warlock of Corruption, kalian akan masuk ke dalam Mystic Chamber. Hanya akan ada 16 Warriors yang selamat dari Mystic Chamber. Itu artinya 4 di antara kalian akan gugur. Namun tenang, saya akan memberikan bekal untuk menghadapi The Six Warlock, terutama The Warlock of Corruption. Silahkan Anda saksikan tayangan berikut. Sebelum menghadapi Warlock of Corruption, Wizard memberikan bekal kepada para Warriors berupa magic, informasi mengenai statistik penindakan korupsi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan para Warriors diberikan kesempatan selama 5 menit untuk menghafalkan magic tersebut. Warriors,
Sudah jelas untuk petunjuknya? Sudah siap untuk menghancurkan Warlock of Corruption? Siap! Bagus. Saya yakin kalian semua bisa menghancurkan The Warlock of Corruption. Ayo, kita serang markas Warlock. Silakan. Selamat datang di Mystic of Chamber, di mana batas keberanian akan diuji dan jiwa yang terperangkap dalam keputusasaan akan terseret ke dalam kegelapan abadi. Kalian telah menaklukkan KLC Warzone, mengarungi tantangan Chronosphere dan membuktikan diri sebagai warrior yang tak gentar oleh bayang-bayang kehancuran. Namun ingat, di sini, di Inferno, tidak ada belas kasih. Warriors, bersiaplah. Akulah sang Warlock of Corruption, menantang kalian memecahkan mantra yang hanya bisa dihancurkan oleh pikiran yang tajam dan jiwa yang tangguh. Kalahkan mantra ini dan hadapi kegelapan dengan cahaya yang tidak pernah padam di dalam hati kalian. Pada babak corruption ini, Warriors akan melewati 3 stage, yaitu stage pertama, game Sudoku, stage kedua, game teka-teki silang, dan stage ketiga, puzzle pairs. Di game ini, 16 Warriors tercepat dapat lolos ke babak berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Faiz Hasan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Ketika melihat daftar peserta Battle of Inferno, saya melihat nama-nama yang tampak tidak asing bagi saya dan itu nama-nama orang yang hebat menurut saya. Tapi itu tidak menggoyahkan semangat saya untuk terus berhadapan dengan mereka dan itu tantangan bagi saya untuk mengalahkan semuanya. Nama saya Lufti Al-Fatah Pamungkas, biasa dipanggil Lufti. Saya dari Bea Cukai Bengkulu dan saat ini saya di seksi penindakan dan penyidikan. Harapannya ikut BAC ini ya saya ingin membuktikan bahwa saya adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fijri Dahlawi dari DJP Unit KPP Pratama Aceh Besar. Warlock 1 ada 3 game. Game pertama itu Sudoku, waktu saya baru dapat ngerjain soal, waktu baru ngisi kayaknya 2 atau 3 kotak, tiba-tiba ada yang mencet, ting! Lah, siapa nih yang udah selesai? Tujuan ikut BA Champion tuh sebenarnya sih awalnya iseng ya, cuman terus ternyata lolos ke tahap selanjutnya, 2 kali lolos dan kemudian sampai di 20 besar. Sebenarnya sih nggak nyangka, cuman ya udahlah kita coba aja. Annyeonghaseyo Yorobun, saya Agung Pratama dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya saya sudah cukup familiar ya dengan konsep dari Sudoku, tapi sedikit buyar gara-gara Mas Azhar selesainya cepet banget.
karena kayaknya belum sampai 2 menit sudah selesai. Dan akhirnya saya menjadi orang pertama yang dirobek untuk sudokunya. Halo guys, nama saya Paleva dari DJPPL dan harapanku di Battle of Inferno ini of course lah jadi seorang pemenang di tantangan ini. Hai Warrior, perkenalkan saya Isma Matullah, saya dari perwakilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan. Saya takut saya menjadi yang tereliminasi pertama sih. Jadi saya mencoba, pokoknya gimana caranya untuk games pertama ini saya lolos. Game Sudoku ini sebenarnya baru saya ketahui ketika briefing. Untungnya ketika babak Sudoku, saya dapat melaluinya dengan lancar dan aman. Di babak TTS sempat stuck juga ya, provinsi dengan jumlah tipikal terbanyak itu yang mana. Depannya S kan, bayangan saya Sulawesi. Pas maju kok dirobek sama warlocknya, yang kedua saya stuck. S ini apa ya? Oh iya, Sumatera ya, posisi Sumatera, oke. Ya alhamdulillah saya salah, saya disobek, saya merasa gagal. Padahal saya biasa membaca itu sikap dasar pegawai DJBC, tapi ternyata tetap aja gagal saya. Tahap yang pertama itu adalah tahap Sudoku, di mana tahap Sudoku itu harus diselesaikan sebelum kita melaju ke tahap 2 dan tahap 3, di mana materi corruption itu ada di tahap 2 dan tahap 3. Dan sayangnya saya jarang banget main Sudoku, bahkan nggak pernah sampai lupa rules-nya kayak gimana. Dan udah dicoba beberapa kali juga masih salah juga, sama warlock-nya tetap dicoret, tetap dirobek. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldian Syah Kris Mubarok, biasa dipanggil Aldi. Saya berasal dari kantor Bea Cukai Timika, merupakan kantor paling jauh di antara seluruh peserta yang ada di BAC ini. Di game pertama yaitu Sudoku, saya mengalami kesulitan karena jujur saya juga belum pernah
mainkan permainan Sudoku ini. Jadi 5 sampai 7 menit awal kebingungan, blank, mencoba mencerna, akhirnya saya coba berbagai cara dan tetap masih salah. Untuk game TTS saya 2 kali dirobek, itu kertas terakhir saya dan saya stuck di soal nomor 1 menurun ya, karena tidak terpikir itu apa, karena huruf keduanya O, huruf terakhirnya S, sama seperti teman-teman lain saya terpikirnya cuma Horas. Sejujurnya suara si kertas dirobek itu akan memberikan trauma ya. Jadi kayak begitu kita serahin terus kemudian susah terus langsung dirobek terus ada suara bel yang salah dipencet itu langsung perasaannya jadi agak ciut gitu ya. Halo semuanya, nama saya Konita, perwakilan dari IJN.
Waktu awal saya lihat data korupsi itu, saya lihat dulu pattern-nya. Dari awal kita lihat siapa instansi paling korup, lalu kita tengah kita lihat jenis korupsinya apa saja, dan terakhir kita lihat pemetaannya seperti apa. Tentu yang saya analisa adalah dari yang paling banyak, paling sedikit, dan paling sering. Waktu di teka-teki langsung dapat tuh clue-nya, ada 4 soal. Pengadaan, gratifikasi, Sumatera, dan Jawa. Tapi saya stuck lama sekali di satu soal tentang media sosial. Halo semuanya, perkenalkan namaku Raul Nardo Julius Selalahi. Kalian bisa manggil aku Raul. Di stage pertama, permainan Sudoku, jujur itu pengalaman pertama kali mengerjakan Sudoku. Jadi awal-awal pengerjaan gamesnya tadi itu mengalami kesulitan berat banget. Udah coba berbagai cara tapi tetap salah. Apa sih yang belakangnya S tapi di tengah-tengah ada O? Itu tuh sempat lama banget dan saya sempat dicoret sekitar 2 kali. Sehingga saya cuma bisa sampai selatan. Saya peserta terakhir yang lolos yang menyelesaikan 3-3-nya. Dan di stage terakhir itu saya salah sekitar 3 kali kesempatan karena banyak ketuker ya antara value dengan definisinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Bergman Mangasito Siburian, biasa dipanggil Bergman, saya dari kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi. Memang yang struggle sih ada 2, yang pertama itu terkait jenis korupsi yang terbanyak kedua. Saya gak ingat, saya coba-coba apakah penyuapan, bukan, ternyata pengadaan. Terus yang kedua, soal yang terkait dengan interaksi yang harus dihindari di media sosial. Itu saya sampai ngelis kata-katanya, modus salah, polos salah, boros salah, segala macamnya. Ternyata jawabannya hoax gitu. Saya benar-benar
kenapa nggak kepikirannya kata itu ya. Dan untuk ya berempat, silahkan menuju ruang wizard. Silakan. Iya pasti itu pressure banget ya jadi juara pertama di top 20 tetapi akhirnya keluar di babak pertama juga di top 20 but I promise you this is not the last time you see me. So see you in another competition. Sebelumnya mohon maaf kepada KPP Pratama Kisaran. Saya belum bisa memenuhi ekspektasi Anda, khususnya kepala kantor saya, Pak Anung. Mohon maaf Pak, saya cukup kesal karena saya harus menerima kenyataan bahwa saya gagal di tahap pertama. Namun tidak terlalu takut karena ada teman-teman saya, ternyata ada 2 orang juga yang sama seperti saya. Ada Mas Rio dan Mas Aldi. Sobat Sudoku itu ceritanya ada 3 peserta dari BAC ini, terdiri dari saya, kemudian Mas Raul dan Mas Rio, yang belum pernah bermain Sudoku dan kita bertiga harus gugur di sana. Para Warriors yang berhasil melewati 3 stage tantangan dari Warlock of Corruption kembali bergabung di markas Wizard. Kalian mungkin lolos, tapi jangan terlalu terlena dengan keberhasilan kalian, para Warriors. Camkan itu. Hanya 16 Warriors yang berhasil menaklukkan tantangan dari Warlock of Corruption. Dan terdapat 4 Warriors yang gagal di babak ini, yaitu Warrior Rio, Warrior Raul, Warrior Aldi, dan Warrior Wahyu. Warriors, kalian luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Selamat untuk kalian semua yang telah berhasil menjadi 16 Warriors terbaik
dan menaklukkan tantangan dari Warlock of Corruption. Selamat juga, Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi pemenang di BE Champion A Six of Warlock. Sampai mana Warriors bisa bertahan di Be a Champion? Saksikan di episode selanjutnya.